Jadi sebetulnya kalau di event itu atau di konser, jenderal lapangannya itu stage manager, bukan show director. Show director itu apa sih? Gue dulu seenaknya banget bikin rundown. Yang penting bagus gitu loh. Tapi kalau boleh jujur, yang bikin gue sangat belajar adalah online konser ini. Wah, nih susah banget. Ada nggak sih sekolahnya, Ti? Atau emang itu terjadi secara otodidak? Nah, disitulah gue belajar. Jadi memang belajarnya memang dari kegagalan akhirnya, Cuk. Karena gue nggak pernah belajar secara keilmuan. Yang bikin gue sedih sebetulnya di Indonesia itu tentang safety. Dia masang rigging, seharusnya dia di 8 jam dia pulang gitu ya. Habis itu dia balik lagi untuk bongkar, ini enggak gitu. Ketika pertunjukan dia harus tidur di bawah panggung. Kalau slang di GBK, wah itu lebih ngeri lagi. Nah, petek tuh dulu post entertainment, dia bikin sayap yang bisa ngembang moodnya artis. Ketika lu nge-brief artis konser atau festival di depan puluhan ribu orang, secara mentalnya sama lu ngadepin kamera. Mbak, gimana dong ini nggak ada yang nonton? Yo, Kiki Ucup di sini. Kembali lagi di Culik Ucup Ngulik. Wah, udah 2 episode yang sudah tayang. 4 episode ya. Dari 2 kali interview. Pertama tuh ada Mas Adri Subono dan kedua ada Mas Medi ya. Kita ngebahas tentang industri pertunjukan dan yang berhubungan sama industri pertunjukan. Mas Medi kemarin ngebahas tentang royalti. Jadi kali ini kita udah ngobrol bareng sama promotor, udah ngobrol bareng sama publisher tentang royalti, tentang pertunjukan. Ada detailing lagi dalam satu buah pertunjukan yang emang nggak boleh dilupakan dan terkadang dianggap remeh karena nggak butuh, ini bisa dilakukan oleh orang-orang doang, orang panitia doang, segala macam. Ternyata nggak sesimpel itu pekerjaan ini. Jadi kita mau mengundang salah satu bisa dibilang dia adalah salah satu dancer terbaik di Indonesia ya. Bukan, dia yang tugasnya adalah membuat orang menikmati pertunjukan. Jadi kita punya tamu hari ini ada Asti Wendra ya, yang sudah dikenal sebagai show director 1000 event. Wow. Oke, Asti Wendra ini kalau gue boleh review pandeminya adalah tidak kena pandemi ya dia. Karena selama nggak bohong 2020 nggak berhenti loh kerjaannya loh, masih berarti kan itu membuktikan kredibilitas seorang Asti Wendra ya, yang dibutuhkan baik online maupun offline event. Gile, Asti apa kabar nih? Baik, Kiki Awal Ucup. Aduh, kamu apa kabar? Terakhir baik ketemu banget. Kita 2000 masih online ya? 2020 tahun lalu ya ketemu ya? Iya, yang di itu di Thunder. Itu Steven Kokonatris. Ya, Steven terakhir tuh sama kita. Almarhum. Sekarang udah almarhum orangnya. Iya. Terakhir nonton Steven 2020 ya itu ya. 2020 September. 2002. Wah, udah hampir setahun ya. Bulan depan setahun Desember. Ya. Desember. Desember. Akhir tahun udah mau Desember lagi, Ti. 2021 lu gimana, Ti? 2021 ya masih jalan virtual sih pastinya, online. Karena kalau ditanya off air atau offline kayaknya masih jauh ya. Kalau kita ngomongin konser apalagi. Jadi ya memang siap-siap harus ini aja sih, siap-siap online sama virtual. Paling mentoknya hybrid lah. Tapi hybrid juga pasti nggak akan banyak crowd-nya gitu, audiensnya. Penontonnya. Iya. Jadi yang mesti sabar terus ya, karena ya mungkin masih tahun depan lah ya bisa senang-senang lagi secara offline ya. Amin. Atau paling cepet ya 1-2 tahun lagi. Kita nggak pernah tahu gitu. Nah, kalau misalkan kita runut sebelum nih, karena banyak banget orang yang termasuk gue sebelum gue masuk ke industri pertunjukan kayak emang butuh sih show director, emang dibutuhin atau enggak gitu. Mungkin boleh lu jelasin kali itu ya, show director itu apa sih? Lu boleh jelasin tentang show director itu, karir lu lah seperti apalah gitu. Sebenarnya show director itu orang yang membuat meng-create sebuah pertunjukan. Jadi selama ini tuh bukannya salah ya, cuman memang semua negara tuh punya mazhab sendirilah tentang show director, stage manager, stage management. Tapi sebetulnya kalau yang namanya show director adalah orang yang membuat konsep sebuah pertunjukan yang biasanya berhubungan sama klien. Klien itu bisa band, bisa artisnya, atau bisa apapun lah gitu. Nah, abis itu begitu show director sudah selesai bikin konsep,
dia menurunkan kepada stage manager untuk menjalankan eksekusinya gitu loh. Jadi sebetulnya kalau di event itu atau di konser, jenderal lapangannya itu stage manager bukan show director. Karena show director itu udah selesai bekerja ketika latihan itu selesai. Tapi kalau di sini, karena biasa dirangkap, jadi akhirnya yang ngedirect di FOH disebutnya show director. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya gitu. Cuman kalau ditanya pekerjaan gue sebagai show director, ya gue meng-create dan mengkreasikan sebuah pertunjukan akhirnya gitu. Berarti lu sebagai show director atau stage manager? Both akhirnya, dua-duanya kalau di sini. Wah, maruk karena ya. akhirnya, enggak. Karena akhirnya ketika gue punya konsep, gue latihan dan akhirnya di hari H gue juga yang ngedirect gitu loh. Jadi memang beda banget sih di sini sama di luar tuh memang agak beda gitu loh. Karena harusnya di hari H tuh udah stage manager. Nah, larinya memang ada lagi istilah baru show caller gitu loh. Jadi kalau show director yang ada di FOH di hari H yang mendirect lighting apa segala macam itu namanya show caller gitu. Oh, berarti lu show caller ya? Ya, larinya hitungannya memang show caller lah gitu. Atau timekeeper. Sudah kayak ini dong. Ya kalau festival iya sih. Iya, kalau festival kan. Juga salah satunya. Iya, apalagi lu masuk di semuanya, festival iya, konser sendiri iya, bahkan event produk pun iya kan. Iya, semuanya itu ya. Ya show director tuh sebenarnya membuat gue mempunyai minat tersendiri. Oh ternyata emang penting banget nih posisi show director di dalam sebuah pertunjukan gitu, karena dari pertama kali gue bikin iseng-iseng acara pertunjukan tuh kayak nggak butuh banget show director gitu, apalagi bisa dilakukan udahlah nih bisa dilakuin sama panitia inti semuanya gitu. Ada keterampilan khusus nggak sih yang emang dibutuhkan seorang show director untuk biar kayak lu butuh banget show director nih, karena show director tuh bisa ya kayak gitu. Oke. Kalau dibilang perlu ya pasti perlu ya, kalau enggak mungkin gue nggak akan sampai hampir 15 tahun kali ya jadi show director. Maksudnya sebetulnya memang kenapa ada gunanya show director adalah show director itu sebetulnya sense of belong atau sense of taste-nya audience itu ada di show director gitu loh. Apa yang ada yang dimauin sama penonton, apa yang mau penonton. Kadang-kadang gini, kalau kita sebagai kru atau sebagai itu kan dia cuma melihat secara flow-nya aja, tapi yang ngeliat secara audiens enak nggak sih nontonnya sebetulnya gitu. Jadi itu tugas show director salah satunya itu. Kenapa penting? Ya akhirnya karena kita itu sebagai tukang jahit sebetulnya. Kalau gue ngomongnya atau tukang masak lah gitu. Gue punya satu konsep besaran atau kita bareng-bareng nih punya konsep besaran. Di situ ada lighting designer, ada multimedia, ada special effect, ada artisnya sendiri gitu yang mesti kita jahit jadi satu gitu. Sebetulnya lebih ke situ sih gunanya. Juru masaknya ya? Juru masak apa tukang jahit gitu biasanya gitu. Iya. Nah, jadi, turunan. Oke, terus. Terus. Enggak, lu terus aja. Enggak, lu. Enggak mau, gue juga enggak mau. Lu lupa tadi mau ngomong. Jadi tanggung jawabnya itu. Ya. Oke, nah kalau misalkan dari show director kan berarti ada satu tim kan yang di dalam show management itu ya, Ti? Ya. Berarti kan ada jenjang karir dalam situ. Itu ada apa aja sih, Ti? Kalau turunannya tuh yang berhubungan sama show management. Kalau kita berbicara ada dua sistem yang berbeda ya. Di teater tuh sangat beda karena teater tuh ada stage manager, ada deputy stage manager, ada ASM lagi stage manager. Kalau di kita tuh biasanya atau di konser atau di live event itu biasanya show director itu sebetulnya malah di luar dari stage management karena dia ada di area kreatif. Jadi kalau di stage management tuh adanya stage manager, stage crew gitu lah. Nah, stage crew nanti terbagi lagi. Kalau ada yang suka sebut megang lu tuh biasanya megang MC atau host, MC crew itu stage crew juga sebetulnya gitu loh. Gue pernah juga jadi itu di lu. Iya benar. Jadi lu tahu kan gitu, gimana susahnya megang MC gitu. Jadi sebenarnya stage manager sama stage crew sih larinya gitu. Nah, talent koordinator itu ada di luar area stage management lagi tuh. Tapi dia sangat berhubungan sama kita. Karena talent management, talent koordinator itu pasti kan artis semuanya tuh ada di mereka kan. Nah, itu sangat berhubungan sama tim stage management gitu. Oh, berarti kalau LO tuh berarti adanya di IO atau di promotor ya, Ti ya? Yap. Atau ya tim sendiri. Jadi IO meng-hire lagi satu tim talent koordinator, talent management untuk manage talent gitu. Ya, atau pengadaannya di show management juga mungkin juga kan? Biar makin cuan. Kalau gue jarang sih. Kalau gue biasanya larinya merekomendasi aja, Cuk, biasanya. Pakai ini deh, kalau misalnya kita lihat dulu apa sih artisnya sekelas apa ya gitu. Kalau ini kayaknya ini deh gitu. Iya, ada standarisasinya soalnya kan gitu. Ya. Kok gue nggak pernah diajak lagi sih, Ti? Nah, lu sibuk.
Masa? Jadi artis sekarang. Wasaitis. Wasaitis. Oke, show management, show director gitu. Kalau misalkan emang kita lihat kan ada nggak sih sekolahnya atau emang itu terjadi secara otodidak? Kalau lu pribadi gitu, lu pertama kali masuk menjadi show director dari mana dulu sih karir lu? Otodidak banget ya, gue sama sekali nggak waktu gue memulai ya. Jadi sebenarnya kalau masalah si eventnya sendiri tuh, gue kan gede di Bandung, sekolah di Bandung, kuliah di Bandung, dan kebetulan mulai itu dari SMA malah Cup gitu. Gue seneng kayak bikin, dulu SMA gue tuh salah satu yang sering bikin pensil lah zaman itu tuh, yang benar-benar sering banget SMA di Bandung. 2 ya? 5 dong. Oh 5 ya, salah ya. Sekarang SMA 2 yang aktif. SMA 2 ya. Nah udah gitu, akhirnya gue dari situ kuliah di Unpad, sering bikin juga. Sampai akhirnya gue bikin IO dulu. IO yang nggak pernah untung kayaknya gue selama bikin IO nih. Akhirnya 2007, sebelumnya gue di stasiun TV lokal dulu jadi produser. 2007 gue pindah Jakarta. Nah, di salah satu activation company atau IO. Di situ tuh gue langsung dicemplungin. Dikasih satu festival besar namanya Indie Fest waktu itu. Gue suruh jadi produser. Nah, gue suruh jadi produser, gue suruh jadi show director dan nge-direct juga di hari H. Segitu ribetnya waktu itu gitu loh. Nah, disitulah gue belajar. Jadi memang belajarnya memang dari kegagalan akhirnya Cup. Karena gue nggak pernah belajar secara keilmuan pada waktu itu gitu loh. Sampai akhirnya 2012 gue resign, gue memutuskan nekat jadi professional show director aja deh sama stage management sampai sekarang gitu. Kalau ngomong pendidikannya nggak ada. Ya. Langsung dicemplungin itu ya. Dan ya udah. Gue tuh nggak punya mentor juga. Mungkin beda sama teman-teman lain yang beruntung banget meniti karirnya, mereka punya mentor, mereka punya siapa yang mereka lihat atau mereka belajar gitu. Nah, gue tuh nggak ada. Jadi gue bener-bener belajarnya tuh sama almarhum Mas Eko Sumeria dulu yang Iwan Hutapea, sama orang kayak gitu loh. Jadi show itu begini gini-gini. Oh iya, dari gue zaman dulu banget gitu sampai sekarang deh. Iya. Jadi emang by experience saja perjalanan ya itu ya. Iya. Salah-salahan pertama langsung disuruh nyemplung di Indie Fest ya. Banget. Itu buta atau emang gue udah ada ininya udah ada knowledge-nya duluan gitu, atau emang lu buta banget gitu? Sebenarnya gini, kan pekerjaan show director atau stage manager kan seperti gue tadi bilang adalah menjahit ya. Jadi kalau kita ada sense sama sebuah pertunjukan sebetulnya nggak sulit sih Cup gitu. Yang sulit itu sebenarnya belajar technical. Jadi ketika kita punya konsep, ketika kita nggak punya keilmuan tentang technical, nah itu berabe banget. Gue dulu seenaknya banget bikin rundown. Yang penting bagus gitu loh. Ketika gue nggak punya keilmuan technical, itu jadinya bumerang buat gue gitu. Ketika ini transisi lama banget ya. Kalau sekarang kan udah mikir gitu, ini nggak bisa nih kalau bandnya segini, berarti setelat mesti segini. Dulu tuh kan nggak ada gitu loh kayak gitu. Betul. Jadi memang keilmuan teknikal yang memang harus juga kita milikin gitu loh. Nggak bisa sembarangan bikin konsep terus udah jalan ya, gue nggak mau tahu pokoknya jalan gitu. Iya, nggak ngegampangin. Gue mau nanti penyanyinya masuknya terbang ya, gimana caranya ya lu pikirin gitu, nggak bisa kayak gitu. Iya. Transisinya cuman 5 menit ya, wah. Gimana ceritanya transisi 5 menit itu dia yang sebenarnya edukasi yang perlu orang banyak tahu ya. Tapi sekarang ada nggak sih maksudnya kayak emang kalau lu misalkan kayak gue mau ngasih ini deh edukasi gitu, gue mau bikin kelasnya deh atau bikin ngajarnya gitu tentang show management gitu. Kalau sekarang sebenarnya gue banyak diundang, Cop. Tapi gue selalu bilang bahwa larinya adalah sharing ya. Jadi gue akan bercerita tentang apa yang gue lakukan, tentang ini berhasil buat gue, tapi belum tentu juga buat teman-teman. Jadi silahkan ambil yang bagusnya aja gitu. Karena sebetulnya larinya adalah yang gue bilang, karena di sini nggak ada pendidikan khususnya di Indonesia ini. Betul. Jadi semua orang boleh mengeluarkan apa yang dia rasa bagus buat timnya dia. Asal komunikasinya aja. Karena sebetulnya gitu larinya adalah komunikasi kita dengan tim. Mau itu istilahnya apapun buat gue nggak masalah sih gitu, nggak ada masalah. Iya kuncinya itu. Itu yang bikin lu setiap tahun jalan ke London ya itu ya untuk ikutan seminar. Ya betul. Itu sebenarnya lebih ke ngumpulnya tim produksi konser si live music itu tiap tahun kita kumpul di London dari seluruh Indonesia buat sharing sebetulnya isunya dunia tuh lagi apa sih tentang live music gitu, tentang pertunjukan gitu. Itu seluruh dunia tuh ngumpul di situ Ti. Ya, memang kebanyakan Eropa, Amerika, Asia tuh jarang banget ya. Asia tuh terakhir cuman Indonesia sama Filipina. Ya, dari situ apa yang lu dapat? Banyak sih. Ya karena jalan-jalan. Sebetulnya jalan-jalan. Kalau gue lebih banyak yang paling gue ambil tuh di luar tuh tentang safety sih Cup akhirnya. Bahwa yang bikin gue sedih sebetulnya di Indonesia tuh tentang safety. Safety itu bukan cuman konstruksi ya. Tapi masalah man hour, masalah di kita tuh
yang gue sering cerita kayak orang masang rigging lah atau truss gitu. Dia masang rigging, seharusnya dia di 8 jam dia pulang gitu ya. Habis itu dia balik lagi untuk bongkar, ini enggak gitu. Ketika pertunjukan dia harus tidur di bawah panggung kalau di Indonesia nih. Gitu loh, sampai akhirnya beres bongkaran dia bongkaran lagi. Nah, man hour itu sih agak buat gue bikin, karena kalau di luar negeri itu bikin banyak kematian ya, kecelakaan. Untungnya di sini enggak sih. Cuma itu yang kadang-kadang, terus malah safety konstruksi juga di sini agak bikin sedih sih. Yang lain sebenarnya lebih tentang teknologi sih. Jadi waktu gue di sana pertama kali ngebahas 5G, kita baru mau 4G waktu itu. Jadi ya oh gini ya di luar negeri, oh iya gitu, lebih ke apa sih, ya nutrisi aja lah buat otak lah gitu. Jadi aja. belum Sama bisa diterapin relasi. Ya. Sama akhirnya networking aja sih yang gue cari di sana gitu. Jadi pertukaran kerjaan nggak sih, Ti? Atau misalkan? So far belum ya, karena cuman kemarin tuh gue bersyukur banget akhirnya setelah gue ikut dari 2015, di tahun 2021 kemarin Maret gue akhirnya dipercaya jadi speaker gitu, salah satu pembicara gitu. Dan yang gue bahas waktu itu adalah masalah edukasi, jadi masalah pendidikan. Jadi ini lagi COVID nih, lagi pandemi nih, ketika kita balik ke keadaan normal, siap nggak sih industri kita gitu, siap nggak sih tim kita, kru kita, nah butuh nggak sih edukasi itu untuk mengembalikan gini loh, lu jangan-jangan lupa lagi masang rigging gimana, jangan-jangan lu lupa lagi, nah gitu-gitu sih sebenarnya. Pertukaran pekerjaan sebenarnya lebih ke masih ke informasi sebetulnya, karena belum nyampe, kebanyakan belum nyampe ke Indonesia sih sebenarnya, ke Asia gitu. Mereka masih seputar, memang karena banyaknya Eropa, memang seputarnya masih banyak Eropa gitu. Tukar-tukaran gogon juga nggak? Jangan artis ini ribet nih gitu, ada gitu-gitunya nggak? Jangan artis ini, kan kalau di Indonesia terjadi tuh kayak, wah kemarin gue ngurusin ini, aduh jangan deh lu kalau misalnya. Iya, nggak ada aja tuh. Akrab itu ya. Aja sih kalau mereka udah saling deket ya. Bisa jadi ya. Nah kalau kita balik ke Indonesia lagi nih, maksudnya emang yang apa yang ada di luar Indonesia sama di Indonesia kan beda banget gitu. Kadang nggak bisa diterapin plek-tiplek gitu dengan apa yang ada di Indonesia gitu. Terutama tentang kayak manpower-nya, terus ada tentang talent-nya seperti apa gitu. Nah kalau di Indonesia sendiri apa ya, kalau misalkan lu meramu sebuah masakan untuk pertunjukan gitu, biasanya yang lu duluin apa Ti? Gitu, entah wah gue harus lu duluin tentang kualitas konsernya, atau emang lu duluin tentang apa ya, ya biasa kan ada yang mikir, oh gue visualnya dulu nih kuncinya nih, atau gue ada yang enggak harus pakai visual segala macam gitu. Biasanya lu gimana Ti dalam menggambar sebuah pertunjukan? Kalau ngutamain pasti berhubungan gini, kalau gue sih pasti dua ya, konsep sama budget itu nggak bisa kita hindari gitu. Nggak bisa ketika gue di hire sama orang bikin sebuah konser, kita mesti pikirin seperti apa panggungnya segala macam, tapi gue nggak mikirin budgetnya gitu. Jadi biasanya larinya di dua hal itu dulu. Kalau ngutamain yang mana ya dua itu harus sinergi. Konsep pasti berhubungan sama kebutuhan. Jangan sampai misalnya sekarang nih trennya adalah LED misalnya. Beberapa kali gue bikin konser gue nggak mau pakai LED gitu loh, kita pakai yang lain, mungkin kita kuatin lighting dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih ke itu sih, masalah sinergi itu sih. Beda kalau misalnya dari awal gue mau grande, gue mau ini segala macam, enak tuh nuruninnya. Tapi ada beberapa juga konser atau pertunjukan yang gue pegang, mungkin dengan budget yang tidak setinggi itu ya, gue akan harus memikirkan faktor lainnya, yaitu budget gitu. Efisiennya. Atau misalkan datang ke lu kayak, Ti udah lu gambar aja, budgetnya unlimited, wah itu enak ya. Biasanya gitu, tapi ujungnya akhirnya iya, pas udah dikasih bisa nggak ini Ti yang ininya. Gue mau mapping seluruh GBK gitu awalnya ya, lama-lama boleh nggak panggungnya aja. Itu mengalami banget juga gitu loh. Iya, datang udah lu bikin aja, pokoknya gue support pasti. Pas keluar RAB baru bisa nggak nih kalau mappingnya nih kita bikin setengah aja. Katakan di belakang doang gitu satu, boleh nggak di mapping gitu. Kalau kita ngomong pengalaman di perjalanannya lu sebagai show director gitu, yang apa ya, yang satu pekerjaan atau satu momentum atau satu event yang bikin lu kayak, wah gue belajar banget nih di event ini nih gitu. Pas kapan itu lu ngerasa itu? Banyak Cup. Banyak. Kalau off air itu ya dibilang di banyak pasti di setiap konser atau di setiap pertunjukan gue pasti belajar hal yang baru, nggak mungkin nggak pernah ada satu konser atau satu pertunjukan yang plek-ketiplek sama sebelumnya.
Tapi kalau boleh jujur, yang bikin gue sangat belajar adalah online konser ini. Benar-benar yang kita masuk ke pandemi, kita harus online konser. Kemudian gue dari mulai memikirkan mata panggung menjadi mata kamera, walaupun ada PD-nya atau DOP-nya ya waktu itu, tapi kan kita tetap harus mikirin itu. Plus sekarang tren barunya ya green screen aksimetri itu gitu loh. Di situ gue belajar sangat banyak tentang, wah dan ini susah banget anjir, gue kemana aja gitu. Karena selama ini memang terlena dengan off air yang ya udah panggung, gue ngeliat mata panggung, salah-salah gampang dikitnya lah ya. kelihatan gitu ya. Gampang karena anak kita udah tahunan di situ gitu. Tapi begitu gue masuk ke on air atau online, apalagi hybrid, gue mesti serve orang yang ada di studio atau di venue dan ada di rumah gitu ya nonton. Itu buat gue belajarnya luar biasa sih, Cup. Dan sampai sekarang pun gue masih banyak banget kesalahan yang pasti gue buat gitu. Ya. Gue juga sih. Ini online emang detail banget sih. Lo nggak boleh ada miss. Flow-nya juga beda sama flow offline gitu. Asli. Iya. Dan wah gila. Nah, gue juga pernah ya ngurusin acara on air sama lu tuh, Ti. Apa ya? Ingat nggak lu? Di Sentul. Oh iya, Mia ya? Iya, sama Mia. Itu acara yang gue nggak mau inget deh. Yang acara yang gue nggak mau inget. Wording pusing banget sumpah itu sih. Iya, wording-wordingnya. Ya, itu kan sama TV tuh. Iya. Ini kalau mau ngobrol, stage crew gue sampai gebuk-gebukan tuh sama floor directornya dia tuh. Iya, gue inget kok. Nggak ada kesinkronan itu gitu. Ini siapa yang mau ngelit nih gitu. Makanya sesudah kejadian itu gue belajar banyak tuh, Cep. Sudah kejadian itu, gue bilang bahwa tugas manager ketika berhubungan sama TV adalah gue sampai dengan dia ready ya artisnya. Abis itu gue handover. Gue nggak ikutan lagi gitu. Biar mereka yang nentuin ya. Nanti gue cuma nyiapin di gate doang gitu. Supaya tadi ada dualisme kepemimpinan takutnya gitu. Iya, gue aja mules itu, Ti. Kan gue di mixer kan. Cuman buat buka tutup mic lah ya. Iya. Ingat gak ada yang masuk salah pintu. Iya. Penalinya udah ngeliat ke kanan. Wah, masuknya dari kiri. Untung on air itu. Proses belajar juga sih itu. Proses belajar banget sih. Wah, tuh gue mules banget itu, Ti. Wah, gila. Iya, dari situ juga belajar emang ya. Lu kalau bikin acara offline sama online tuh detailingnya atau on air tuh detailnya bener per second gitu. Lu mesti wah gila. Iya, dan tantangannya gila. Dan di online acara-acara pandemi ini lah, Ti, yang emang bikin lu belajar banget tuh acara apa, Ti? Boleh lu ceritain nggak satu momentum lu yang kayak ternyata online nih. Wah gila nih gitu. Boleh nyebut brand nggak sih? Boleh dong. Oh boleh. Nggak ada yang di sini yang nggak boleh cuman marah. Itu gue paling jago padahal. Jadi kalau jujurnya yang paling gue belajar banyak tuh salah satu kemarin baru awal tahun ini wordingnya Prudential sih. Jadi Prudential tuh bikin sebuah wording yang memang dia kalau bikin offline tuh biasanya kan gede banget kan, di ballroom gede. Nah tahun ini dia berubah ke online. Tadi dengan aksimetri, udah gitu ada berbagai gimmicknya yang luar biasa sih. Jadi aksimetri itu kan sebetulnya PR terbesarnya adalah masalah ya gimana sih lo tiba-tiba lari ke dunia virtual gitu. Itu tuh kayak lari ke dunia ada air, api, ada dalam laut, apa segala macam, tapi membuat pertunjukannya real gitu. Karena selain wording waktu itu ada Tulus, ada BCL, ada banyak banget artis yang waktu itu tampil gitu loh. Nah, itu sih sebenarnya gue belajar banyak tentang aksimetri dan gimana kita sebagai show director, sales manager harus jagain mood artis, karena artis juga mesti dikasih tahu tuh Cup, bahwa treatment green screen ini beda. Lu nggak bisa lu manggung kayak satu layout sendiri. Waktu itu tuh si bandnya BCL, bandnya Tulus, semua tuh gue jajarin dengan masing-masing satu kamera. Tapi kita harus terangin itu bahwa ini outputnya bakal kayak gini nih, bakal keren banget. Jadi sudah proses ngejelasin itu ke mereka gitu loh. Kalau enggak pasti mereka nggak nyaman. Lu gila sebelahan nama band ngeliatnya kiri semua gitu, baris satu kan pasti aneh gitu. Tapi di Prudential tuh gue belajar banyak banget tentang technical dan tentang tadi si green screen aksimetri itu sih gitu. Itu sih sebenarnya paling gue belajar banyak, kayak di luar yang lain ya pasti kayak konser dengan real set itu pasti juga belajar banyak, tapi lebih ke angling aja sih Cup sebenarnya. Yang lainnya sebenarnya hampir sama lah gitu. Sama satu lagi sebenarnya moodnya artis. Lu juga pasti ngerasain deh. Ketika lu nge-brief artis konser atau festival di depan puluhan ribu orang, secara mentalnya sama lu ngadepin kamera. Wah itu tuh setengah mati banget, Mbak, gimana dong ini nggak ada yang nonton. Di awal tuh gue gitu, gue inget banget dulu pertama kali gue megang tuh dangdut Cita-Cita tak, gue inget dia sampai nyamperin gue, Mbak pasti boleh nggak krunya nanti joget-joget aja di depan saya. Oh boleh gue bilang, gue suruh semua kru joget
Karena dia ngerasa gila nih gue nyanyi sendiri kagak ada yang nonton gitu. Iya. Itu tanggung jawab terbesar gue untuk bikin artis juga nyaman walaupun di depan tuh cuma kamera gitu. Lo ngalamin juga lah pasti kemarin lah. Iya, pas jadi MC pertama kali aja. Wah, aduh, mau ngelawak juga nggak ada yang ketawa. Karena semua fokus kerja. Jadi bingung juga gitu. Iya sih emang ya jadi kebuka hal baru lah ya, Ti. Tentang ya industri pertunjukan gitu, dan bukan nggak mungkin kan bisa diterapin nanti untuk ya penggabungan jadi hybrid gitu. Pasti, offline udah jalan gitu. Yang gue pikir ini juga masih bakal lama ya, Cup. Jadi ya sekarang kan katanya realistis sama pesimis kan bedanya tipis kan gitu. Jadi kalau kita ngomong, gue sih berusaha realistis aja bahwa kita akan bicara offline masih lama nih gitu. Jadi kenapa kita nggak ngadepin aja apa yang kita hadapi sekarang dengan realistis? Ya lu belajar dong apa yang di dunia pertunjukan sekarang gitu. Kalau nanti pelan-pelan mesti hybrid, mesti akhirnya offline pun, buat gue mungkin ini akan jadi pilihan, Cuk, gitu loh. Jadi ada orang-orang yang gue lebih senang di rumah tuh nonton gitu. Gue lebih senang santai tuh gitu. Bisa kayak gitu nantinya. Bisa kayak gitu. Dan setiap event offline pasti ada opsi online ya. Feeling gue ya. Setuju. Itu bukan artis ribet nih. Kalau kita ngomong artis challenging yang lu handle gitu. Misalkan lu melaksanakan ngejalanin jadi show director sebuah konser gitu. Siapa tuh yang kayak wah gila gue belum berhasil. Bukan secara artisnya berarti. Iya. Terchallenging buat gue sih 2018. Itu di akhir tahun tuh gue pegang 3 konser gede menurut gue ya. Wah, ada kayak raya. 2018 uangnya udah habis, Cup. 2018 itu Tulus, keempat malah Tulus, Yofi and his friend, terus Club Project, dan Slang di GBK. Ya. Nah, itu buat gue challenge-nya 4-4-nya beda tuh. Kalau Tulus waktu itu karena bentukan panggungnya, jujur aja. Jadi konser monokrom tuh waktu itu bentuknya stage-nya tuh tricky lah. Untuk technical area-nya apa. Estetika banget. Karena yang bikinnya memang arsitek, yang bikin desain panggungnya. Jadi di situ PR gue adalah menurunkan bahwa matanya arsitek sama matanya technical beda gitu. Lo mesti tahu bahwa dalam sebuah konser itu akan ada rigging-nya PA, akan ada technical area buat teman-teman standby, buat mixer monitor segala macam. Nah, itu lebih ke situ kalau Tulus. Kalau Club Project itu ribetnya gue karena kolaborasinya banyak banget. Dan bukan semuanya artis, bukan semuanya penyanyi maksudnya. Ada gamelan aja 4. Kemudian ada marching band. Kemudian ada LED itu ada 1 area yang bisa dibuka tutup di 3 area. Jadi itu flow-nya luar biasa. Cuman di konser Club Project itu gue sih puas banget ya karena 35 tahun Club Project, 35 lagu, 3,5 jam konsernya. Dan nggak ada yang pergi dari situ, nggak ada yang ninggalin gitu. Jadi ya berarti kita bareng-bareng berhasil bikin konser itu gitu. Cuman secara ribetnya edan gitu. Kalau Slang di GBK, wah itu lebih ngeri lagi. Mas Pete itu dulu post entertainment, dia bikin sayap yang bisa ngembang tiba-tiba di lagu keberapa. Itu gue sama Reza Lesmana sampai mules-mules tuh sampai detik terakhir. Lu hitung anginnya kalau sampai nggak bisa naik, mending nggak usah deh daripada ada apa-apa gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya naik sih, Cup, gitu. Si sayang. Jadi lebih ke technical sih. Yang ribetnya tuh lebih ke technical. Kalau in personnya enggak sih. Oke, kalau kayak gitu baiklah. Menarik juga nih. Kita mungkin nanti next-nya ngobrol sama Asti tuh lebih kayak praktek kali ya, Ti? Boleh aja. Nanti praktek kerja nih. Inventory bikin satu pertunjukan yang wah menarik banget nih gitu. Oke, makasih ya, Ti. Sama-sama, Cup. Terima kasih Inventory. Mau diajak ngobrol. Jadi untuk yang nonton nih jangan lupa untuk subscribe ya di channelnya Inventory. Search saja Culik. Terus komen, like, ya dislike juga nggak apa-apa. Ya like juga nggak apa-apa. Jadi yang mau tahu lebih detail ya untuk mau belajar mungkin bisa DM aja langsung Asti Wendra gitu. Untuk gimana sih cara jadi show director gitu. Itu langsung DM, dia terbuka kok DM-nya 24 jam siap terima jawaban lah pokoknya. Dan yang mau nelpon Asti juga bisa kontak Asti di nomor nggak di nomor yang nggak. Oke. Baik kalau kayak gitu, Ti, makasih banyak sekali lagi. Sehat-sehat terus. Ya, semoga apa ya? Semoga berkah selalu. Terus semoga lancar rezekinya, semoga rambutnya cepat hitam. Semoga ya gitu deh pokoknya. Udah semoga gitu. Oke, kalau kayak gitu. Buat teman-teman semuanya, semangat sehat selalu. Yuk.
I Kiki Ucup undur diri. Bye-bye. Kenal siapa yang kenal dia? Jadi ingat yang ini. Yang nolak itu ada yang kita ditolak itu mau sponsor, dia bilang. Gak mau sih.